Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak akan melanjutkan, tidak akan meneruskan perbuatan maksiat yang sudah dikerjakan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka yakin, mereka tahu bahwasanya Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang kembali dan bertaubat kepadanya. Inilah orang bertakwa. Orang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah ataupun dosa. Karena setakwa-takwanya seseorang, tetap fitrahnya sebagai manusia tetap ada. Yang mana Nabi katakan, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wal qudwah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita jalankan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dituntunkan oleh baginda Rasulullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita jauhi, kita tinggalkan apa-apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Rasulnya Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya besok hari Sabtu atau maksimal hari Ahad kita akan masuk di bulan Ramadan, kemudian kita akan berpuasa di dalamnya. Salah satu dari harapan puasa Ramadan yang kita kerjakan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa maknanya adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, menjalankan, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dari pengertian takwa di atas, tentu kita tidak memahami bahwa orang bertakwa adalah orang yang tidak pernah melanggar perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa bukanlah orang suci yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa bukan pula orang yang sempurna, yang terbebas dari aib dan celah. Akan tetapi orang bertakwa adalah
sebagaimana yang disifatkan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat 135. Orang bertakwa itu siapa? Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan durjana, au dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap diri-diri mereka sendiri, atau berbuat maksiat. Zakarullah, mereka akan bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Setelah mengingat Allah, kemudian mereka akan beristighfar, mohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan, karena mereka sadar tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak akan melanjutkan, tidak akan meneruskan perbuatan maksiat yang sudah dikerjakan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka yakin, mereka tahu bahwasanya Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang kembali dan bertaubat kepadanya. Inilah orang bertakwa. Orang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah ataupun dosa. Karena setakwa-takwanya seseorang, tetap fitrahnya sebagai manusia tetap ada. Yang mana Nabi katakan, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang berbuat dosa adalah yang mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan aznaba dzamban." Sesungguhnya ada seorang hamba, dia melakukan satu perbuatan dosa. Faqala, kemudian hamba ini berdoa dan mengaku kepada Allah, Rabb, inni aznabtu dzamban. Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah melakukan satu perbuatan dosa. Faghfirhu, maka ampuni dosa itu ya Allah. Faqala Allahu azza wa jalla, kemudian doa si hamba ini langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, amila abdi dzamban, hambaku telah melakukan satu perbuatan dosa. Wa alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Dan hambaku itu dia tahu, dia sadar bahwasanya dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa atau menghukum dosa itu. Inni qad ghafartu li abdi. Sesungguhnya aku sudah ampuni, aku sudah berikan ampunan bagi hambaku itu. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Tsumma amila dzamban akhar. Setelah berjalan beberapa waktu, si hamba itu kembali berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, apa yang dia lakukan? Satu-satunya yang harus dia lakukan adalah kembali mengaku lalu bertaubat kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, inni aznabtu dzamban. Aku kembali berdosa. Faghfirhu li, ampuni dosa itu untukku ya Allah. Lagi-lagi doa hamba ini direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Hambaku itu pinter, hambaku itu tahu kalau dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan atau menghukum dosa itu. Inni qad ghafartu li abdi. Sungguh aku telah mengampuni dosa hambaku itu. Hadisun sahih, hadis sahih. Di riwayat yang lain,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'ainaka, ketika kami melihat engkau, ketika kami sedang bersama engkau, maka raqqat qulubuna, hati kami menjadi lembut. Lembutlah hati-hati kami. Wa kunna min ahlil akhirah, dan kami semua menjadi orang yang orientasinya selalu akhirat. Wa idza faraqnaka, tetapi ketika kami berpisah dengan engkau, kami meninggalkan engkau, kembali ke rumah kami masing-masing, maka a'jabatna dunia, kami kembali disilaukan oleh kehidupan dunia. Kami disilaukan oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Wasyamimnan nisa'a wal aulad, dan kami disibukkan oleh istri-istri dan anak-anak kami. Artinya ketika para sahabat sedang berkumpul bersama Nabi, sedang duduk di majelisnya Nabi, mereka selalu menjadi ahlul akhirah. Orang-orang yang enggak butuh pada dunia, seakan-akan tujuan hidup mereka satu-satunya adalah akhirat. Tetapi ketika mereka sudah berpisah dengan Nabi, kembali ke aktivitas masing-masing, maka a'jabatna dunia, kami kembali disibukkan oleh dunia, sibuk dengan istri dan anak-anak kami. Lalu sahabat ini, Abu Hurairah ini, minta pendapat pada Rasulullah SAW. Lalu apa jawab Nabi? Nabi SAW mengatakan, lau annakum takununa alal hal allati antum alaiha indi. Kalau kalian setiap saat keadaan kalian seperti keadaan kalian ketika bersamaku, maka la safahatkumul malaikatu bi akufihim. Niscaya kalian akan disalami oleh para malaikat dengan tangan-tangan mereka. Wala zaratkum fi buyutikum, dan para malaikat itu akan mengunjungi kalian ke rumah-rumah kalian. Artinya tidak mungkin bagi manusia untuk luput dari kesalahan dan dosa. Yang tidak bisa berbuat dosa, yang tidak punya pilihan kecuali harus nurut pada Allah, itu hanya malaikat. Karena memang mereka diciptakan seperti itu. Maka kemudian Nabi melanjutkan, laulam tuznibu, kalau kalian sampai tidak pernah berbuat dosa, sampai tidak pernah berbuat kesalahan, laja Allahu biqaumin yuznibun, niscaya Allah akan gantikan kalian dengan satu kaum yang mana mereka bisa berbuat dosa dan pernah melakukan kesalahan, kayyughfar lahum, supaya mereka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa. Orang bertakwa tidak pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Karena bagi orang bertakwa semua dosa itu besar. Tidak ada dosa kecil ketika yang kita maksiati adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Orang bertakwa tidak akan pernah mengecilkan dosa, meremehkan dosa. Tetapi orang bertakwa juga sadar fitrah dan hakikat dia sebagai manusia pasti akan terjerumus dalam satu kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Ketika orang bertakwa itu terjerumus dalam satu dosa, dia tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat orang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wal qudwah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.